Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Battle Towards the Heaven untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiaoyan yang terbangun dalam kondisinya yang cukup sekarat. Ia sempat berjalan masuk ke dalam goa dan menemukan gadis penunggang singa. Xiaoyan pun meminta tolong kepada gadis bernama Yixian ini, memintanya untuk mengeluarkan obat dari kantong bajunya agar bisa ia minum untuk memulihkan lukanya. Namun Yixian malah mengabaikannya sambil bercerita tentang dirinya, dengan mengatakan jika ia sejak kecil mewarisi kepintaran ibunya untuk berlatih ilmu racun. Ia pun menguasai berbagai macam jenis racun yang berbahaya, sehingga ia pun diusir ayahnya dan tiba ke hutan ini. Disinilah ia mengenal dan hidup bersama Raja Singa bersayap kristal ungu. Dan dikarenakan pertempurannya dengan Sekte Yinlan, ia pun telah meracuni beberapa dari mereka yang membuat singanya mendapatkan luka yang cukup parah. Namun di saat itu juga, Xiaoyan yang sekarat langsung pingsan di tempat. Oleh karena itu Yixian pun memberikan obat kepada Xiaoyan yang kemudian menyadarkan diri. Lalu Yixian mengajaknya untuk melihat kondisi Raja Singa sayap ungunya yang sudah dalam keadaan sekarat. Setelah memeriksa luka singa itu, Xiaoyan meminta maaf dengan mengatakan jika luka yang diderita singa ini terlalu kritis dan tak ada yang bisa ia lakukan. Dengan mendengar itu membuat Yixian bersedih memintanya untuk segera pergi dari sana dan menyalakan api di bibir goa untuk mengkremasi dirinya bersama singanya. Xiaoyan pun mencoba membujuknya, mengatakan singa ini masih memiliki bayi di dalam sebuah kristal di hadapan mereka ini. Namun Yixian sama sekali tidak peduli dengan bayi tersebut. Yixian pun mengaku tidak ada seorang pun di dunia ini yang peduli kepadanya termasuk ayahnya. Dalam momen pertengkaran itu Xiaoyan mengaku ia peduli dan sayang kepadanya dengan membujuknya untuk tidak melakukan bunuh diri dan bahkan bersedia untuk menikahinya, yang membuat Yixian sangatlah senang mendengar ucapan dari Xiaoyan tersebut. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil membujuk gadis itu dan mereka menyaksikan aura Raja Singa yang hancur setelah meninggalkan goa tersebut. Setelah kembali ke kemahnya, Xiaoyan yang menyatakan ia yang menghilang semalam karena diserang oleh seekor anjing seukuran Mas Ranfeng. Beruntungnya ia ditolong oleh seorang kakek tua. Kakek tua itu memberitahukannya untuk tidak takut dengan anjing tersebut dan memperingati agar anjing itu tidak lagi menyakitinya atau si kakek tua akan membunuh anjing tersebut. Tentunya anjing yang dimaksud dalam cerita Xiaoyan ini adalah Mas Ranfeng, sedangkan si kakek tua merujuk kepada Yao Chen. Lalu sekembalinya ke kemah, Xiaoyan membujuk Yixian untuk bersembunyi di dalam peti karena Yixian ini masih diburu oleh orang-orang dari Sekte Yinlan. Dan singkatnya, acara liburan berburu ini pun telah selesai dan semuanya pun kembali ke rutinitas akademi. Yixian secara rahasia ditransportasikan balik ke dalam akademi dan Xiaoyan pun berjanji ia pasti akan mengobati racun di dalam tubuh Yixian. Saat mengikuti kelas Master Geye, Xiaoyan masuk ke dalam cincin untuk mencari ilmu pengobatan yang bisa menyembuhkan racun Yixian. Sedangkan Master Geye yang mendapati Xiaoyan yang tertidur di kelasnya, Xiaoyan pun ditantang oleh Master Geye untuk berlatih tombak. Dan setelah kembali ke asramanya, Xiaoyan menemukan Yixian yang sudah dalam keadaan sekarat karena racun yang dideritanya. Karena Yixian berlatih teknik racun yang berbahaya sejak kecil, maka seluruh tubuhnya keracunan secara alami. Yixian bisa hidup selama ini karena ia tinggal di dalam hutan yang penuh dengan hewan-hewan beracun. Hidupnya akan baik-baik saja jika secara teratur menyerap racun dari hewan-hewan berbisa. Namun semenjak ikut ke akademi, maka Yixian tidak bisa menyerap racun dari hewan berbisa tersebut. Sehingga Xiaoyan yang tidak bisa menemukan metode penyembuhan itu, maka dari itu ia menyelinap ke ruangan masterku untuk mencuri ular berbisa dari sana. Lalu ular itu diberikan untuk menggigit Yixian, yang membuat kondisinya membaik kembali dan lalu memeluk Xiaoyan dengan mengatakan jika ia tahu sebenarnya Xiaoyan tidak serius ingin menjadi suaminya. Bagaimanapun juga, ia berterima kasih kepada Xiaoyan yang selalu perhatian kepadanya selama ini.
Sementara itu keberadaan Yixian di dalam akademi mulai dicurigai oleh para master. Mulai dari Master Gu yang mengetahui ularnya yang menghilang dan juga Master Tang San yang mendapatkan kabar dari Sekte Yinlan yang mencurigai Yixian telah bersembunyi di dalam akademi. Xiaoyan lalu dipanggil oleh Master Tang San yang memintanya untuk berkata jujur terhadap sang master yang sangat baik kepadanya. Xiaoyan pun berkata jujur mengakui dirinya yang menyembunyikan Yixian. Namun di saat ia balik ke dalam kamarnya, secara mengejutkan Master Gaye sudah ada di sana dengan kondisi Yixian yang sedang ditotok. Master Gaye pun mengungkapkan bagaimana cara ia mengetahui Yixian disembunyikan di sini. Sang Master mengatakan gadis ini nantinya akan diserahkan kepada Sekte Yinlan yang sedang menuju kemari. Tak lama kemudian Yin Yin yang mewakili Sekte Yinlan pun tiba ke sana untuk membawa Yixian yang telah membunuh beberapa anggota sektenya. Saat itu pula tiba-tiba muncul Hai Bodong yang dijuluki sebagai Raja Es yang merupakan ayah dari Yixian yang langsung mencegah Sekte Yinlan untuk menangkap putrinya tersebut. Dengan melihat kehebatan Raja Es, Yin Yin pun tidak punya pilihan selain pergi dari sana. Kemudian Yixian yang sudah lepas dari totokan memberitahukan Xiaoyan jika ia berusaha meracuni Master Gaye. Kemudian Xiaoyan pun diperkenalkan kepada ayahnya sebagai calon suaminya yang membuat Xiaoyan pun panik langsung menjelaskan jika ia yang tidak benar-benar ingin menikah dengan Yixian. Dan dengan sedikit bujukan dari sang ayah dan Xiaoyan, Yixian pada akhirnya bersedia untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum pergi, Yixian memberikan api binatang ajaib Raja Singanya dan juga kristal Raja Singa kepada Xiaoyan. Setelahnya Xiaoyan pun terkejut mendapati dirinya yang tiba-tiba saja bisa mengeluarkan api dari Raja Singa sambil dicari oleh Master Gaye yang mengakui ia telah diracuni oleh Yixian dan meminta penawar kepadanya, dan Xiaoyan pun memberikan penawar tersebut. Lalu ia pun kembali menemui Yao Chen di dimensi cincin. Di sini Yao Chen yang memuji kehebatan api itu lalu memberikannya sedikit petunjuk. Namun belum selesai petunjuk itu dijelaskan, Xiaoyan yang sudah mempraktekannya membuat Yao Chen panik dan menendangnya hingga terbang jauh ke sana. Terlihat Xiaoyan pun kembali dengan seluruh tubuhnya yang gosong. Di sini Yao Chen menjelaskan bahwasanya kekuatan api yang dilatih selama ini tidak boleh digabungkan dengan api dari Raja Singa karena bisa menyebabkan ledakan hebat yang barusan Xiaoyan alami. Xiaoyan yang memiliki ide mengatakan ia akan menggabungkan kedua jenis api ini untuk membuat musuh meledak. Dan Yao Chen pun memperingatinya untuk tidak berlatih di dekat-dekat dirinya atau ia akan kembali menendangnya. Setelahnya Master Tang San pun memberitahukan akademi mereka yang akan ikut berkompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh kerajaan Chuyun di ibu kota. Berangkatlah mereka semua ke ibu kota dan sesampainya di sana, Xiaoyan dikirimkan hadiah dalam jumlah yang sangatlah banyak oleh Raja Es sehingga teman-temannya pun mengira itu adalah hadiah atas pernikahan Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan yang ingin menuju ke kediaman Raja Es bertemu langsung dengan Yixian yang menyapanya. Tiba di sana Xiaoyan membuat 1000 alasan untuk menolak pernikahan tersebut karena memang dari awalnya ia berjanji seperti itu hanya untuk menyelamatkan Yixian yang ingin bunuh diri. Raja Es yang mengamuk ingin menyerangnya membuat Xiaoyan merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun ternyata Xiaoyan hanya dikerjain oleh mereka berdua. Di sini Raja Es menyatakan kalau putrinya bisa menerima keputusan Xiaoyan yang tidak bisa menikahi putrinya tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Xiaoyan diceritakan tentang api inti bumi teratai hijau yang dimiliki oleh Ratu Medusa di Kerajaan Ular. Mengetahui informasi dari Master Tang San, Xiaoyan lalu mendapati Yanran yang memohonnya untuk menyelamatkan kakeknya Nalan Jie yang terkena parasit darah dari Fan Lao. Xiaoyan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakeknya Yanran karena racun parasit darah tersebut hanya bisa diatasi dengan kekuatan api yang dikuasai oleh Xiaoyan. Namun permohonan ini tentunya ditolak dengan keras oleh Xiaoyan. Kemudian Master Tang San pun mencoba membujuknya, mengatakan Nalan Jie adalah sosok penting dari 5 klan aliansi dalam menghadapi Aula Jiwa. Jika Nalan Jie tidak ditolong dan menjadi boneka dari Aula Jiwa, maka ini akan merugikan mereka semua. Ia pun meminta Xiaoyan untuk memisahkan perselisihan pribadinya dengan kepentingan orang banyak.
Namun Xiaoyan tetap menolak menggunakan identitas aslinya untuk menyelamatkan Lan Jie. Akan tetapi ia bersedia menyelamatkannya dengan identitas samaran. 萧炎绝对不会救纳兰杰。 Untuk itu Master Tang San pun memperkenalkan Xiaoyan yang mengenakan topeng ini sebagai orang asing. Xiaoyan pun menggunakan kekuatan apinya untuk membakar parasit darah itu. Lalu di saat ia kelelahan, ia menggantinya dengan api binatang ajaib Raja Singa. Setelah itu Xiaoyan pun akan pergi dari sana tanpa mau menerima ucapan terima kasih dari keluarga Nalan. Ia pun memberitahu parasit darah yang ada di dalam tubuh Nalan Jia ini sudah ada sejak lama. Dan dengan kedua jenis api yang ia miliki sekarang ini, namun kedua jenis api ini tidak bisa membakar parasit darah yang berada di tubuh Nalan Jie sampai tuntas. Sehingga ia membutuhkan jenis kekuatan api lainnya yang lebih stabil seperti api inti bumi teratai hijau. Maka dari itu Xiaoyan pun mencari bantuan Raja Es untuk membawanya ke perkampungan suku ular. Akan tetapi Raja Es yang tidak suka dengan Nalan Jie menolak untuk melakukannya, sehingga ia menantang Xiaoyan untuk mengalahkannya. Dan barulah ia akan memberikan peta keberadaan suku ular tersebut. Namun Raja Es tidak menyangka ternyata putrinya telah meracuninya hingga tidak bertenaga. Oleh karena itu Yixian pun membongkar berangkas ayahnya dan mendapatkan peta keberadaan suku ular. Sehingga Xiaoyan dan Yixian pun segera berangkat menuju suku ular tersebut. Singkatnya di saat mereka tiba di perkampungan suku ular, mereka mengawasi perkelahian yang terjadi di antara para suku ular dan keluarga Mo yang memiliki beragam senjata terhebat. Namun mereka tiba-tiba terjebak oleh perangkap jaring. Keduanya dibawa untuk menghadap Mo Chen yang mengancam Xiaoyan untuk memberikan api Raja Singanya. Akan tetapi permintaan itu ditolak. Setelahnya Mo Chen telah pergi untuk menemui panggilan dari Fan Lao yang diperintahkan untuk segera menghabisi suku ular. Yang ternyata keluarga Mo ini bekerja untuk Aula Jiwa. Sementara Xiaoyan dan Yixian yang disandra di sana berhasil menyerang penjaga di sana, yang ternyata penjaga tersebut hanyalah boneka. Walaupun api Raja Singanya tak mampu membakar jaring, tapi api tulang esnya berhasil melelehkan rantai itu, dan Xiaoyan pun membawa Yixian terbang pergi dari sana. Mereka pada akhirnya tiba di sebuah jalur rahasia suku ular berdasarkan peta Raja Es. Di sana Xiaoyan menyelinap ke kamar Ratu Medusa dan menemukan api inti bumi teratai hijau. Belum sempat ia mengambilnya, Xiaoyan mendengar ada yang datang dan segera bersembunyi. Orang yang datang itu adalah Medusa, ratu dari suku ular, yang sedang mengamati api inti bumi teratai hijaunya. Sesaat setelahnya Mo Basi, pimpinan suku ular, melaporkan pada ratunya tentang serangan dari keluarga Mo yang sudah mencapai gerbang markas mereka. Medusa yang tertekan mendengarkan kabar tersebut mengutarakan niatnya untuk memasukkan api inti bumi teratai hijau ke dalam tubuhnya. Namun Mo Basi memperingati ratunya untuk tidak melakukan hal itu karena ia takut sang ratu tak akan sanggup menahan kekuatan api tersebut. Namun Medusa tetap nekat melakukannya setelah Mo Basi pergi, dan seketika itu juga ia merasakan sakit yang luar biasa. Xiaoyan yang dari tadi bersembunyi langsung keluar dari sana dengan memperkenalkan namanya dan mengutarakan niatnya yang ingin mengambil api itu. Medusa yang tidak kuat seketika berubah menjadi seekor ular, dan api itu pun langsung diambil oleh Xiaoyan. Mengetahui kalau markas suku ular ini akan hancur, Xiaoyan meminta Medusa untuk mempercayainya dan mengikutinya masuk ke dalam sebuah wadah bambu. Setelahnya ia pun segera memberitahukan Yao Chen dirinya yang sudah mengambil api teratai hijau, dan Xiaoyan membawa Yixian terbang pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan Xiaoyan yang tidak kuat lagi terjatuh ke dalam hutan dan ia mengusir Yixian agar pergi meninggalkannya. Tiba-tiba sebuah gelombang pun mementalkan Yixian dan Xiaoyan pun masuk ke dalam dimensi cincin, berendam di larutan obat yang telah disediakan Yao Chen. Di sana ia pun kembali menghadapi rasa sakit yang sama seperti yang pernah dialaminya di saat melatih esensi api tulang es. Setelah itu Xiaoyan pun kembali ke dunia nyata dengan mendapati Yixian yang sedang menangis di hadapannya. Kembali ke ibu kota, terlihat Xiaoyan menggunakan kekuatan api inti bumi teratai hijaunya untuk menyembuhkan Nalan Jie. Terlihat Nalan Jie yang sudah sedikit sembuh ini malah mencurigai identitas Xiaoyan yang menyembuhkannya ini sebagai orang dari Aula Jiwa. Nalan Jie mengatakan ia lebih baik mati bila disembuhkan oleh orang dari Aula Jiwa. Namun Xiaoyan meyakinkannya jika ia ada di pihak yang sama dengan Nalan Jie dan merupakan musuh bagi Aula Jiwa.
Singkatnya di malam harinya, saat ingin beristirahat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehadiran Fan Lao yang memperingatinya telah ikut campur dalam banyak hal. Master Tang San juga datang di saat itu, memberitahu kenalan Jie yang kembali terkena racun parasit darah, sehingga Master Tang San mencurigai adanya orang dalam yang melakukan aksi tersebut. Karena semua makanan dan minuman Nalan Jie disediakan oleh ketiga putra Nalan Jie. Ia juga memberitahukan di kenalan Jie tidak ingin disembuhkan dari parasit darah dan menolak siapapun untuk menemuinya. 魂殿反扑将至， Sementara itu Nalan Jie yang mengangkat cucu kesayangannya yaitu Yanran untuk menjadi pemimpin generasi klan Nalan selanjutnya. Di sini Nalan Jie menitipkan pesan bahwa ayah Yanran adalah seorang yang lemah dan tidak bisa diharapkan. Sedangkan dua putranya yang tak lain adalah orang jahat yang tidak boleh dipercayai. 我知道。 Setelah itu ketiga putranya ini lalu dipanggil masuk dan Nalan Jie pun mengumumkan Yanran sebagai penerusnya yang membuat kedua pamannya Yanran ini protes terhadap keputusan tersebut. 正好好呼，好好喝。 Setelah ketiga putranya diusir pergi, Nalan Jie sesaat meminta cucunya tersebut untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menemani kepergiannya ini. Hingga pada akhirnya upacara kematian Nalan Jie pun dilaksanakan dan Yelan yang merupakan seorang putra mahkota dari kerajaan Chuyun juga datang ke sana. 生肖 Saat itu Xiaoyan juga pergi ke sana untuk memberikan penghormatan kepada kakek Nalan Jie. Walaupun dia sangat membencinya, namun dia sangat kagum terhadap kepahlawanannya selama ini. Setelah itu acara pertandingan meracik obat yang diselenggarakan kerajaan Chuyun pun dimulai. Dan pertandingan itu pun diawasi langsung oleh 5 juri, yang dimana Fama, seorang penasihat kerajaan Chuyun, yang menjadi ketua dari para juri tersebut. 今天太热了， Secara tak terduga tiba-tiba datang seorang peserta tak diundang. Ia adalah Fan Ling yang mengaku dari klan jiwa. Seketika para juri yang lainnya kaget dan ingin mengusir Fan Ling. Akan tetapi, Fama menyatakan klan jiwa berbeda dengan aula jiwa, sehingga Fan Ling pun diperkenankan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun meskipun demikian, semua orang terlihat memandang tajam kepada Fan Ling. Singkatnya pertandingan pertama pun dimulai, di mana 8 peserta yang bisa meracik obat dengan kemurnian terbaiknya akan dinyatakan lolos ke pertandingan selanjutnya. Dan orang-orang bisa melihat bagaimana hebatnya Fan Ling yang meracik obat tanpa menggunakan kuali. Dan singkatnya Xiaoyan beserta peserta lainnya dinyatakan lolos ke pertandingan berikutnya. Dengan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pertandingan kedua, Xiaoyan pun masuk ke dimensi cincin untuk meminjam kuali dari Yao Chen. Karena kuali biasa yang ia gunakan untuk memasak obat tak sanggup untuk menahan api Raja Singanya. Ketika dipinjamkan sebuah kuali tua yang jelek, Xiaoyan malah meremehkan kuali tersebut. 还是只是单纯的投石问。 Namun ketika babak kedua digelar, mendengar pujian para juri tentang kuali itu, Xiaoyan pun barulah mengetahui itu adalah kuali berkualitas langka, di mana Master Han Feng juga sempat melihat bahkan memegang kuali tersebut. Terlihat mereka diberikan sebuah bahan untuk diracik menjadi obat. Satu persatu peserta mulai menyerah dikarenakan mereka kehabisan tenaga dan menyisakan Xiaoyan bersama Fan Ling. Namun di pertengahan waktu, tiba-tiba saja kuali yang dipakai oleh Xiaoyan ini meledak. Tak ingin menyerah dengan waktu yang tersisa, Xiaoyan pun meniru metode peracikan Fan Ling yang tidak menggunakan kuali. Hingga pada akhirnya Fan Ling maupun Xiaoyan berhasil lolos dalam pertandingan ini. Singkatnya setelahnya Xiaoyan pun bermeditasi untuk memperbaiki tenaga dalamnya yang sudah terkuras habis. Di saat Xiaoyan berada di dalam dimensi cincin, Yao Chen memarahinya dikarenakan Xiaoyan yang tidak bisa menjaga kuali kesayangannya tersebut dengan memberitahukannya jika sebelumnya Master Han Feng lah yang telah mencelakai Xiaoyan karena kuali itu dibuat retak oleh Han Feng di saat memegangnya. Sementara itu teman-teman Xiaoyan yang sedang makan tiba-tiba dikunjungi oleh utusan kerajaan yang membacakan putusan kaisar bahwa Master Tang San ditetapkan sebagai buronan karena telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang kaisar. Kabar itu pun membuat Xiaoyan merasakan tidak percaya, sedangkan di sisi lain Master Tang San ternyata menemukan sebuah fakta bahwa Fama adalah seseorang yang bekerja kepada aula jiwa. Oleh karena itu, ia pun ditangkap oleh Fama dengan mengatasnamakan sang kaisar sebagai bonekanya.
Di saat pertandingan terakhir dimulai, Fama dan Master Tangsan tidak hadir di sana dan hanya menyisakan 3 juri yang mengawasi pertandingan tersebut. Terlihat pertandingan terakhir ini sangatlah berbahaya, yang dimana kedua peserta yang tersisa diminta untuk meracik racun, dan racun ini nantinya harus diminum oleh masing-masing lawan. Bagi peserta yang bisa menawarkan racun tersebut, maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Baik Xiaoyan dan Fan Ling pun mulai meracik racun mereka masing-masing. Setelahnya Xiaoyan pun meminum racun dari Fan Ling dan sebaliknya, Fan Ling meminum racun yang diracik oleh Xiaoyan. Tak lama efek racun di tubuh Xiaoyan pun mulai bekerja, yang dimana ia mulai kesakitan. Sementara Fan Ling masih bersikap tenang. Namun ketika Xiaoyan menjentikan jarinya, tiba-tiba bokong Fan Ling pun terbakar oleh kekuatan api. Kedua orang ini lalu saling menyerang dengan racun mereka, di mana baik Xiaoyan maupun Fan Ling sama-sama tidak mampu menawarkan racun dari lawannya. Dengan kondisi yang sama-sama tersiksa, Xiaoyan maupun Fan Ling setuju untuk menyerah dengan bersama-sama mengangkat bendera putih. Sehingga kompetisi ini pun diakhiri dengan tidak adanya pemenang. Akan tetapi semua penonton bertepuk tangan atas hal tersebut. Dan terlihat Xiaoyan maupun Fan Ling akhirnya bertukar penawar. Akan tetapi racun dalam tubuh Xiaoyan tidak sepenuhnya ditawarkan. Di saat Xian memeriksa nadinya, yang pada akhirnya Fan Ling pun mengatakan jika rahasia peracikan racunnya yang harus diobati dengan meminum darah dari tubuhnya. Mendengar hal itu, seketika Xiaoyan teringat dengan kejadian para murid senior yang meminum darah Fan Lao, yang tentu saja Xiaoyan pun menolak dengan melakukan metode tersebut. Hingga pada akhirnya teknik peracikan Fan Ling ini diketahui oleh Xian yang mampu menawarkan racun Xiaoyan dengan menggunakan darahnya sendiri, sehingga Xiaoyan pun sembuh setelah meminum darah milik Xian. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.